Ahmad Dahlan terus melangkahkan kaki untuk terus berdakwah di tengah kondisi Yogyakarta yang carut marut. Politik tanam paksa pemerintah kolonial di tataran Jawa membuat rakyat menjadikan Yogyakarta menjadi tujuan untuk mengadu peruntungan. Kiai Dahlan juga melihat di lingkungannya banyak orang miskin, orang-orang yang sengsara. Maka diajarkanlah oleh Kiai Dahlan surat Al-Ma'un. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang mensia-siakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, itu diajarkan oleh Kiai Dahlan kepada muridnya. Setelah selesai mengajarkan surat ini, surat Al-Ma'un, Kiai Dahlan nanya, apakah kalian sudah mengerti? Sudah Pak Kiai, gitu. Minggu depan diulang lagi pelajaran itu, surat Al-Ma'un lagi. Itu tanya lagi, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti Pak Kiai. Minggu depan diulang lagi surat Al-Ma'un. Nah, baru ada yang nanya, Pak Kiai, sudah 2 kali Pak Kiai jelaskan surat ini, kenapa diulang lagi? Kata Pak Kiai, kalian belum mengerti. Kalau kalian sudah mengerti, anak-anak miskin, anak-anak terlantar itu tidak akan ada. Di samping berusaha membantu umat yang kesusahan, Dahlan dikenal sebagai ulama dengan cara dakwah yang berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa berperan sebagai abdi dalam, berperan sebagai ulama. Tapi beliau ini bisa melink and match-kan ya, antara abdi dalam dan sebagai ulama. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Ya, sehingga beliau ini di dalam ceramahnya dengan logika. Ya, dengan logika yang berhubungan dengan tradisi, dengan budaya. Pemahamannya yang selalu berbeda berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat dan ulama tradisional. Terobosan yang paling dianggap kontroversial adalah pada saat berusaha meluruskan syab sholat di Masjid Agung Yogyakarta. Menurut Dahlan, kiblat Masjid Agung jika ditarik lurus akan mengarah lurus ke Afrika, bukan pada Masjidil Haram. Kiblat itu. Sontak, hal ini membuat geger para ulama Masjid Agung Keraton. Tak mengarahkan kiblat. Langgarnya dirobohkan karena dianggap sesat. Waktu di Mekah kan belajar ilmu falak, jadi ngertilah dia, bisa ada petanya. Kalau kita di Indonesia ini walaupun di sebelah timur, tapi kan tidak persis timurnya Mekah. Jadi kalau kita cuma ke barat, itu nggak nyampe ke Mekah. Jadi menghadap ke barat, lebih miring lagi begitu. Pemikirannya yang terbuka membawa sudut pandang baru Islam di tengah masyarakat yang memegang erat tradisi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hal melaksanakan perintah Allah, kita ikuti. Tapi apa kata Rasulullah di luar melaksanakan perintah Allah, boleh kita ini tampil beda dengan Nabi. Ini ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya warga Muhammadiyah, orang Islam pertama kali yang memakai jas, pakai dasi. Karena pakaian itu dulu dikafirkan. Jadi orang yang pakai pakaian orang kafir sama saja dengan golongannya. Tapi orang Muhammadiyah tidak. Pakaian itu persoalan urusan dunia. Monggo pakai pakaian apapun boleh. Di satu sisi, jabatan sebagai khatib di Masjid Gede Keraton yang tradisional berkebalikan dengan pemikiran modernnya. Namun ternyata Ahmad Dahlan memiliki hubungan yang istimewa dengan Kesultanan Yogyakarta. Ada informasi yang menempatkan Kiai Dahlan itu semacam sebagai mediator aksi-aksi sosial yang sesungguhnya akan dilakukan oleh raja. Tetapi kalau dilakukan oleh raja nanti kan akan di peta kolombi, akan dihalangi oleh pemerintah kolonial. Maka dia pakai Kiai Dahlan. Pada masa yang sama,
Indonesia diramaikan oleh bermunculannya organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada kaum elit terpelajar. Semangat kemerdekaan yang didengungkan di segala penjuru membuat Ahmad Dahlan turut menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam pergerakan nasional. Kiai Dahlan berhubungan dengan syarikat Islam. Jadi dalam buku Cokroaminoto disebutkan, kalau Kiai Dahlan pergi ke Surabaya, dia mampir ke rumahnya Cokroaminoto, berdiskusi. Nah, diskusi itu memberikan semangat, wawasan tentang pergerakan kemerdekaan melawan penjajah Belanda pada diri Ahmad Dahlan. Di Jogja juga beliau masuk Budi Utomo, pergerakan kaum priai, ya, dan bahkan jadi guru agama di Budi Utomo itu. Semenjak bergabung dalam Budi Utomo di tahun 1909, semangat kebangsaan Ahmad Dahlan berjalan beriringan dengan aktivitas dakwah untuk umat. Dahlan menentang arus. Ia memutuskan untuk mengajar agama di sekolah Belanda. Identitasnya sebagai orang Jawa, pemikiran Islam modern, dan jiwa pendidik serta humanisnya membuat Ahmad Dahlan tetap pada jalur juangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada satu saat, Kiai Dahlan melihat harus ada keseimbangan antara pelajaran umum dan pelajaran agama di sekolah. Di sekolah Belanda nggak diajarkan agama Islam. Oleh sebab itu dia usul kepada Budi Utomo yang punya sekolah sendiri. Budi Utomo kan sekolahnya sekolah modern ya, seperti sekolah Belanda. Supaya di anak-anak murid Budi Utomo dikasih pelajaran agama Islam. Budi Utomo setuju, Kiai Dahlan disuruh jadi gurunya. Semua dilalui, meski hinaan dan cacian sekitar menganggapnya sebagai antek kompeni, syirik, bahkan disebut sebagai kiai kafir. Hingga sebuah pembicaraan dalam perkumpulan Budi Utomo menginspirasinya menjalankan sebuah gerakan baru. Harus ada pengurus TAP. Nah, kemudian Kiai Dahlan mengusulkan kepada Budi Utomo, pelajaran agama Islamnya ditambah, ini masih sedikit. Nah, jawaban dari Budi Utomo, kalau Pak Kiai ingin pelajaran agama Islamnya lebih banyak lagi, Pak Kiai bikin sekolah sendiri aja. Kiai Dahlan mendirikan sekolah yang pertama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah setingkat SD. Pada waktu itu, sekolah umum merupakan hal asing bagi pribumi karena kebanyakan orang tua mengarahkan anaknya untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Awalnya, murid Dahlan hanya berjumlah 6 orang, kemudian menjadi 20 orang setengah tahun kemudian. Kegiatan belajar mengajar diadakan hanya di ruang tamu rumahnya yang berukuran 2,5 kali 6 meter. Meski demikian, sekolah ini sudah dikelola secara modern dengan menggunakan metode dan kurikulum. Hingga akhirnya pada 18 November tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan dengan tujuan dakwah dan kemanusiaan dengan nama Muhammadiyah. Aku tetapkan sebagai hari lahir Muhammadiyah. Wah, Kiai Dahlan tidak egois dirinya. Kalau egois dirinya kan namanya Dahlan ya. Kalau egois kampungnya Kaumaniyah gitu ya. Paling kurang Jogjawiyah. Tapi beliau enggak, beliau setuju dengan pikiran cemerlang muridnya itu, kita ini umat Nabi Muhammad lalu namanya Muhammadiyah. Lahirnya organisasi ini tidak serta-merta memuluskan misi Ahmad Dahlan untuk menerapkan syariah Islam sesuai Quran dan hadis. Sebaliknya, ia malah dituduh sesat. Namun etika welas asih dan tradisi kemanusiaanlah yang membuat Muhammadiyah bertahan dan dapat diterima masyarakat. Gerakan dakwah yang konsisten dan perjuangan untuk umat menyatukan Ahmad Dahlan dan kadernya untuk berjuang demi nilai hakiki kemanusiaan.